Salam aleihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Sekali lagi kita bicara tentang toleransi ya, Indonesia Pancasila. Ya, begini judulnya. Yesaya 29 ayat 12. Pantas saja Muslim marah. Pantas kalau Muslim marah. Lah kok marah gimana Pak? Yesaya 29 ayat 12 dinarasikan, sekali lagi, dinarasikan oleh para apologeter Tritunggal segitiga yang tidak paham. Ayat ini dipakai untuk nyerang junjungannya atau tokohnya atau yang dihormati di umat Muslim, nabinya. Ya, ayat 29 Yesaya 29:12 diarahkan ditujukan untuk junjungannya umat Muslim. Ya pantas marah. Apa sih Pak? Soal nabi yang buta huruf katanya. Pantas Muslim marah. Kenapa marah? Lah itu apologeternya kan nggak ngerti apa-apa. Ya, tumpul pikirannya, jelasinnya nggak bener ya toh. Lalu dikenakan sasaran kepada tuh katanya itu nabi kamu kan buta huruf. Ya pantas ya. Pantas saja umat Muslim marah kalau berbicara tentang Yesaya 29 ayat 12. Ya, di luar sana Yesaya 29 ayat 12 itu dijadikan tema debat seri 3 hari, tak kasih tahu. Ya, terus itu ya apologeter abal-abal itu ya. Makanya saya bilang tangkepin aja itu. Ya, itu sebenarnya apa ya? Anda bayangin ya, apologeter gagal paham, lalu yang gagal paham ini dipakai untuk menjelekkan junjungannya atau nabinya umat Muslim. Coba bayangin. Yesaya 29, bacalah dari ayat 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini topiknya apa sih ini? Bangsa yang dibutakan oleh Allah. Ya, Allah berkata begini ya, matamu yaitu para nabi ya ditidurkan atau apa? Di matanya tuh ya ditidurkan lah ya, dipejamkan ya. Mata bangsa Israel itu matanya itu disebut para nabi itu dipejamkan, sementara wajahnya itu disebut para pelihat itu ditudungi. Lah kalau mata dipejamkan terus para pelihat itu kan dengan hikmat ini ditudungi, maka perhatikan seperti ada kata-kata seperti, artinya diibaratkan, diperumpamakan. Baca baik-baik. Yesaya 29 ayat 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Mata dari bangsa Israel itu nabi ini dipejamkan, wajah itu yang untuk hikmat ini ditudungi. Maka seperti diumpamakan seperti sebuah kitab yang disegel, dimeterai. Lalu kitab ini disuruh membaca kepada orang. Kamu bisa baca kan? Bukan buta huruf orangnya. Kamu bisa baca kan? Tapi ya kami nggak bisa baca Pak. Kan kitabnya tersegel. Lalu disuruh membaca kepada orang yang buta huruf. Yang nggak buta huruf aja nggak bisa baca, apalagi yang buta huruf. Tidak ada sama sekali ayat ini mengatakan ada nabi buta huruf. Sama sekali nggak ada. Tetapi oleh apologeter ini dipakai untuk nyerang ya junjungannya atau nabinya umat Muslim. Ya pantas marah. Ya tak kasih tahu yang benar ya. Jadi umat Israel itu kadang-kadang memang berontak sama Allah. Lalu Allah bilang itu matamu para nabi itu tak pejamkan. Lalu mukamu yang hikmat ini tak tudungi. Jadi kamu seperti dalam gelap, ya toh, tidak tahu apa-apa. Kamu memuliakan Allah hanya dengan mulutmu tapi tidak dengan hatimu. Ya. Kamu cuman apalan doang. Gitu. Lalu ini harus linknya ke Roma 11 ayat 8. Ada yang punya mata tapi tidak melihat,
bertelinga tapi tidak mendengar. Mereka memuliakan dengan bibirnya tapi tidak dengan hatinya. Ada kalanya Yahudi itu bangsa Israel seperti itu, tegar tengkuk. Lalu harus link juga ke 2 Korintus 3 ayat 14. Makanya tumpul pikiranmu ketika membaca kitab suci perjanjian lama, ya. Jadi di dalam Yesaya 29 ayat 12 tidak ada sama sekali yang mengatakan bahwa nabi buta huruf, nggak ada. Disuruh membaca kepada orang yang bisa membaca, nggak bisa membaca kan tersegel. Disuruh membaca kepada orang yang buta huruf, apalagi mana yang itu mengatakan nabi buta huruf? Ya. Lalu ayat ini oleh para apologeter kita dipakai untuk nyerang, ya, junjungannya saudara-saudara kita umat Muslim. Ya pantas marah. Saya bukannya belain orang Muslim, ya, saya itu ingin mengatakan kebenaran. Cara memahami Alkitab begitu. Sampai hari ini justru para apologeter ini yang masih tumpul pikirannya. 2 Korintus 3 ayat 14, ketika kamu membaca kitab suci kamu tumpul, betul apa betul? Kamu membaca Yesaya 29 ayat 12, tumpul pikiranmu, kamu pakai nyerang untuk keyakinan lain. Makanya saya selalu mengatakan tangkap aja lah Pak, yang itu para pembuat gaduh kayak gitu, ya, dari apologeter itu, ya, apologeter abal-abal itu, ya. Ya, jadi clear ya, Yesaya 29 ayat 12 itu sama sekali tidak ada yang mengatakan di situ seorang nabi buta huruf, sama sekali tidak ada. Ya, di situ hanya mengatakan ibarat sebuah kitab yang termeterai, disegel, biarpun kamu suruh membaca kepada orang yang cerdas, baca tulis pun tidak akan bisa, kan tersegel. Apalagi kepada orang yang nggak bisa baca tulis, alias buta huruf. Itu maksudnya. Maksudnya Allah itu pengen mengibaratkan kepada kamu orang Israel, kamu itu sekarang sedang tegar tengkuk, memuliakan dengan bibirmu tapi tidak dengan hatimu. Kamu tuh cuman apalan melulu. Ya, perintahnya itu kamu hafal doang, ya. Lalu ada yang punya mata tidak bisa melihat, bertelinga tidak bisa mendengar. Jadi ayat ini Yesaya 29 ayat 10, 11, 12, 13, 14, 15 ini tuh linknya ke Roma 11 ayat 8. Linknya juga ke 2 Korintus 3 ayat 14. Jadi yang tumpul pikirannya itu kamu, para apologeter abal-abal dari Tritunggal dan segitiga itu. Ya. Jadi kalau ini kamu pakai ayat untuk mengatakan, untuk menyerang, ya, keyakinan lain, ya, tokohnya, junjungannya, nabinya, ya pantas mereka marah, pantas. Kagak tepat, ya, kagak pas sama sekali. Begitu Bapak Ibu Saudara, di luar sana tema ini, ya, tema Yesaya 29 ayat 12 dipakai debat 3 hari. Berseri 3 hari. Di depan HTD berapa? 2 menit, Pak. Makanya saya menghimbau Bapak Ibu Saudara, kalian itu, saudara-saudaraku dari yang kalian menamakan diri Nasrani, ya, penyembah segitiga, penyembah Tritunggal, segera buang itu segitiga, segera buang Tritunggal. Ayo sembah Allah yang Esa, Allahu Ahad, Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Segera belajar Alkitab dengan benar. Pak, gimana Pak, di luar sana maki-maki terus? Itu serahin aja sama HTD. Kan lumayan, ya, toh, kalau ada orang, maaf nih, ya, orang Muslim juga tidak semuanya itu, ya, orang Muslim juga ada yang tukang maki-maki, serahin ke HTD, nanti disentil-sentil dijadikan bahan candaan. Lumayan kan, ada yang begitu, ya, toh, lumayan buat candaan, ya. Ya, 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 itu seperti itu. Makanya saya santai-santai saja menghadapi mereka-mereka dari, ya, tidak semua umat Muslim itu rendah hati, tidak semua, ada juga yang maki-maki juga gitu loh. Tapi ya itu ditanggapi santai-santai saja lah, ya. Kalau Anda tanggapi dengan cara kalian, cara apologeter kalian itu, yang ada apa? Kan saya kasihan toh, ya. Manuk berbulu itu saya sudah ingetin mungkin setahun yang lalu loh. Saya sudah ingetin loh. Hati-hati nih orang ini. Kan yang menjulukin Murtadin odong-odong kan saya. Saya loh yang julukin si manuk berbulu itu Murtadin odong-odong. Itu saya yang julukin, ya. Ya. Ternyata benar toh. Dia nggak mau. Hati-hati juga nih, saya udah ngomong nih, ada perempuan yang tukang nangis Bombay, ya. Yang nangis Bombay, ya toh. Itu juga sama, tipenya sama dengan manuk berbulu. Dia sedang di dalam room live, tiba-tiba ada seseorang yang nelpon, "Kak," malah kadang-kadang, "kakak yang cantik," gitu.
aku mau tobat deh, aku dari, maaf nih ya, dari muslim mau jadi tobat. Itu settingan, mirip dengan manuk berbulu nih, saya udah kasih tahu ya. Jangan sampai nanti nanti sama dengan manuk berbulu ya. Kalian itu cuma nipu-nipu. Pelajaran nomor 14, mata kuliah nomor 14 itu tipu-tipu. Nomor 13 itu bahasa binatang. Ya, para apologeter Tritunggal sama segitiga itu kalau sudah kepepet memakai mata kuliah nomor 13, yaitu bahasa kebun binatang, bahasa rumah sakit jiwa, dan bahasa toilet. Maki-maki, muter-muter. Kepepet lagi pakai mata kuliah nomor 14, yaitu nipu-nipu. Nipu-nipu kayak gitu. Pak, di muslim juga ada Pak, ya sudah biarin aja ya. Santai aja ya toh. Kadang-kadang di muslim juga ada tuh Pak ya toh. Wow, begitu settingan-settingan juga biarin aja, itu serahin sama HTD ya. Kalian kalian itu humble saja, kalian itu nggak usah galak ya. Saya sudah ingetin nih, ada satu perempuan ini yang terocos melulu nih. Juga ada nenek-nenek itu si Uti. Uti take down segera ya. HTD sudah ngomong nih ya. Take down segera, nggak usah koar-koar kayak kamu itu ya. Buku-buku Ibrani kamu bakar ya. Ada itu si nenek-nenek Uti itu bakar buku-buku Ibranimu. Elohim itu bakar, Adone bakar. Nggak ada itu di Alkitab ya. Demikian pula ya si Walabu ya, juga si siapa Kumis Lele ya. Kamu tuh apa nggak tidur apa ya? Ya dari subuh sampai subuh buka room terus maki-maki terus ya toh. Ya, belajar Alkitab yang benar ya. Ya, masalah apa? Malu menggelikan satu ya. Ya. Demikian juga mampet ya mampet ya. Tritunggal itu sisa-sisanya kan tinggal itu ya. Tinggal mampet ya mampet, empret sorry, Pithecanthropus erectus ya toh, Sabedono ya. Ya. Yang jadi pendeta-pendeta itu kan tinggal itu sisa-sisanya ya. Beberapa sih dekil tengil itu ya. Apologeter sisanya tinggal itu kok. Tinggal itu. Tapi saya sudah ngingetin loh. Saya sudah ngingetin ya. Wak Labu, Kumis Lele, juga perempuan itu, juga mungkin yang lain juga, si janda mentul-mentul. Saya sudah ingetin ya. Jangan seperti itulah ya. Karena di kekristenan itu tidak ada yang namanya penistaan atau menghujat, nggak ada ya. Kalau Anda paham Alkitab pasti Anda ngerti ya toh. Pasti Anda ngerti ya. Ya, enggak apa-apa emang kalau Yesus itu dihujat-hujat emang kenapa ya toh. Santai aja ya. Santai aja ya. Ini HTD ini sudah membuktikan kok, santai aja Pak ya. Santai aja. Kalian itu nyerang-nyerang keyakinan lain tuh enggak ada manfaatnya. Emangnya kalau kamu jelek-jelekin keyakinan lain terus orang dari keyakinan lain tuh tobat gitu? Kagak. Justru beritakan kebenaran. Mereka akan mikir ya. Ini kan era digital, era modern. Ya, tayangan HTD dia cross check. Loh, orang-orang muslim itu jangan dikira nggak pinter loh, lebih pinter dari kamu kok. Ya, cuman ya itu tadi. Tetap terhalang yang namanya 2 Korintus 3 ayat 14. Sepinter-pinternya orang mu'alaf, orang muslim membaca Alkitab, dia terkena saya sering menyebut ranjo. 2 Korintus 3 ayat 14 tetap tidak bisa clear, tetap tidak bisa. Karena hanya pikiran yang dibuka oleh Yesus yang bisa mengerti kitab suci. Jadi harus percaya Yesus. Saya sih tenang-tenang aja. Mereka mau mengkorek-korek Alkitab. Kan Anda terkena ranjo itu. Ya, tidak mungkin Anda bisa clear. Ya, karena Anda tidak penyembah Yesus. Ya, saya penyembah Yesus. Ya, pasti clear ya. Ya, Yesaya 29 ayat 12 ya, pantes saja muslim marah, pantes Pak. Ya, belum yang lain loh ya. Pak, bagaimana kalau Ulangan 18 ayat 15 dan 18 diklaim itu nubuatan nabi lah, ringan-ringan aja jawabannya. Itu sudah digenapi oleh nabi besar Yesus. Serius Pak, nabi besar? Betul. Ada tulisannya di Alkitab. Nabi besar ini nggak ngarang ya loh. Jadi ngomong nabi besar Yesus itu tidak ngarang, ada ayatnya. Lukas 7 ayat 16. Jadi Ulangan 18 ayat 15 dan 18, seorang nabi seperti aku, seperti Musa ya.
Sudah digenapi Pak, sudah oleh Yesus. Nubuatan Nabi itu cuma ada dua kok. Yang satu untuk Yohanes, satu untuk Yesus. Sudah digenapi. Jadi Yesus itu Nabi Pak. Ya Nabi waktu jadi manusia. Ya, ya. Yesus itu Nabi waktu jadi manusia. Kemudian Yesus juga Tuhan waktu jadi manusia. Bingung Pak. Nah itu dia. Saya senengnya di situ. Ketika saya jelasin kepada umat muslim yang masih galak, muslim itu kan ada yang galak juga, tak jelasin gitu, muslimnya bingung, saya ketawa. Nah, itu ya, sampai muslimnya aja bingung. Jadi Yesus itu waktu manusia juga disebut Tuhan Pak. Lah Yesus sendiri ngomong kok aku guru dan Tuhan. Tapi kami nggak paham itu dia. Saya seneng kalau kamu nggak paham. Artinya apa? Levelnya beda. Lah kalau sama kalian para apologeter, Tritunggal apologeter segitiga, Anda bisa berantem 3 hari berseri-seri loh. Hanya untuk sebuah tema. Yesus itu waktu jadi manusia itu manusia apa Tuhan? Apa 100% manusia, 100% manusia Tuhan? Itu Anda bisa 3 hari gitu. Kalau saya santai 1 menit gitu. Pak, yang disalib itu manusia apa Tuhan? Dua-duanya. Lu kok dua-duanya Pak? Kami bingung. Nah itu dia. Saya seneng kalau kamu bingung. Artinya levelmu gak ada apa-apanya dengan kekristenan yang sejati. Begitu Bapak Ibu Saudara, saya tidak bosan-bosannya menghimbau kita Indonesia, kita Pancasila wes toh. Kalau umat muslim itu gampang kok ya. Gampang. Asal jangan kita jangan galak sama dia. Dia nggak akan galak. Tapi dia galak duluan Pak, ya udah santai aja. Ya, HTD ini kalau lihat tracknya kan dulu digalakin luar biasa, bahkan dibilangin darahmu halal loh. Saya itu pernah dibilang darahmu halal HTD. Yang ngomong tak rangkul, tak datengin. Yang ngomong HTD darahnya halal, tak datengin, tak rangkul. Dalam hati saya, badannya gede aku kok mana nggak usah takut dong, badannya gede aku. Ya sekarang malah bersahabat gitu ya. Ya, karena waktu itu mereka belum ngerti bedanya Kristen dengan Nasrani, bedanya Kristen dengan penyembah segitiga, dengan penyembah Tritunggal. Mereka kan belum tahu, tapi sekarang sudah tahu. Ya. Oh kalau HTD itu Kristen, you. Kalau yang lain ya segitiga. Loh Pak, segitiga itu kan jemuran tuh Pak. Ya. Makanya nyembah Allah kok segitiga loh. Hati-hati ya, yang pada jemuran. Segitiga hati-hati nanti disembah itu. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Para apologeter ya, take down ya. Kalau nggak mau take down ya cooling down. Ya. Memang lebih baik take down. Udah kalian nggak usah muncul deh ya. Mengatasnamakan Kristen juga salah, wong kamu bukan orang Kristen ya toh. Apalagi berkoar-koar terus muncul, kan kasihan toh orang-orang seperti manuk berbulu. Maksud hatinya kan dia itu ya ingin mewartakan, tapi kan dicampur dengan namanya settingan ya toh. Ya. Ya kami kan memberitakan Injil Pak. Mbok contohlah HTD ya. HTD itu jawabnya A yang kena sasaran B. Ya kan? Seperti itu ya. Ya, seperti itu ya. Ya hari ini yang sedang jadi berseri gaduh yaitu Yesaya 29 ayat 12, kemudian sekarang tentang penyaliban ya. Mana nubuat Yesus disalib. Lah nubuatnya kan ada 2 toh. Ya seperti Musa meninggikan ular tembaga di padang gurun, berapa ya? Yohanes 3 ayat 14. Maka demikian pula anak manusia harus ditinggikan. Lalu soal 3 hari 3 malam, nubuat tentang Yunus, seperti Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, maka anak manusia harus 3 hari 3 malam di dalam rahim bumi. Matius 12 ayat 40. 2 nubuat itu sudah cukup. Sudah cukup untuk mengatakan bahwa apa nubuatan Yesus disalib. Kenapa nggak dipenggal kepalanya? Kenapa nggak ditusuk perutnya atau di apa gitu ya? Kenapa disalib ya? Itu nubuatannya itu. Nah, nanti rinciannya ada banyak. Tapi dengan Anda jawab 2 itu sudah diem dia. Diem gitu. Ya. Ya, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu juga jadi debat ya, bisa berhari-hari ya.
Eli Eli lama sabatani. Lu Yesus kok bilang Allahku, berarti bapaknya. Walah, muter-muter itu. Tanya sama HTD 2 menit, 1 menit langsung beres dan nggak gaduh. Ya, jawab udah diem kok. Ya, udah seperti itu diem. Ya. Ya, itu yang mati disalib itu diserupakan atau enggak? Yudas sudah mati duluan, Yudas Iskariot itu sudah mati duluan sebelum Yesus disalib. Pontius Pilatus juga dengan tegas mengatakan, mana yang harus aku pilih, Yesus yang A apa yang B, yang Kristus apa yang itu yang penjahat, Barabas. Yang Barabas bebas, yang Kristus salib. Lalu Pilatus bikin tulisan, yaitu Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Bahasa Ibraninya YHWH. Orang Yahudi mengamuk, jangan YHWH Pak. Pilatus Tuan ya, mungkin Tuan panggilnya kali. Tuan, jangan Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Itu bahasa Ibraninya kalau disingkat YHWH. Kata Pontius Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Ya, begitu ya. Yahudi ngamuk itu. Ya seperti itu. Jadi tidak salah, nggak mungkin ketuker itu Yesus yang disalib itu. Belum nanti bangkit, dia menunjukkan. Para rasul itu kan bergaul dengan Yesus tiap hari, ya. Ini Yesus yang sama, Yesus yang tadi, yang kemarin itu dikubur, yang kemarin disalib itu. Dia nggak akan bilang ini kok Yesusnya beda ya sekarang ya. Kemarin gondrong kok sekarang rada pucet ya. Nggak begitu. Para murid mengenal itu Yesus. Yesus juga bisa nembus dinding, lalu ayo sok atau diraba ini bekas ini, ya toh. Artinya apa? Ini tidak bisa ya Anda bilang itu digantikan atau itu bukan Yesus yang asli. Ada malah berita terbaru, kemungkinan Yesus ini karena kuburnya dangkal, kemungkinan mayatnya bisa saja di gondol anjing gitu ya. Bisa saja hilang di gondol anjing, lalu Yesus bangkit, nembus dinding lalu ngomong, murid-murid, tadi aku diewer-ewer sama anjing. Apa Yesus ngomong gitu? Tadi aku dibawa kemana-mana tuh sama anjing tuh, digondolin, ya tuh dibawa ke sana kemari sama anjing. Apa Yesus ngomong gitu? Tidak. Ya, lagian pintunya kan gede, pintunya kan berat, tidak mungkin anjing itu bisa buka pintu. Tapi cerita ini ada. Karena kubur Yesus itu kan dangkal, enggak pakai ditutup tanah, jadi cuma ditutup pintu besar, lalu dibaringkan di dalam, sebut saja gua gitu, yaitu digali, bukan berarti terus ditimbun tanah, enggak, gitu, mendatar begitu terus ditutup. Nah anjingnya nggak bisa lah nyongkel itu batu besar itu nggak bisa, orang aja nggak kuat kok ya, mesti perlu beberapa orang ya. Tapi cerita itu ada dan sekarang lagi diviralkan itu. Yesus bisa saja digondol anjing, lalu Yesus bangkit. Murid-murid, tadi aku diewer-ewer, tahu diewer-ewer gak? Itu lawakan Sri Mulat itu. Aku diewer-ewer sama anjing itu kemana-mana. Lalu Yesus melarikan diri ke Cina lah, ke India lah. 3 hari dia bangga. Aku habis naik pesawat ke India. Apa begitu? Tidak, saudara ya. Anda tidak usah gaduh menanggapi seperti itu ya toh. Nggak usah gaduh, santai-santai aja ya, santai-santai aja. Supaya apa? Supaya tidak gaduh. Nah, syaratnya Anda para apologeter yang ngebet jadi apologeter, yang ngebet banget jadi apologeter, belajar dulu yang bener Alkitab. Ya. Yang ngebetnya jadi apologeter, paham mah kagak. Hari gini kok Allah masih segitiga itu loh. Ya, itu saya sering ngomong gini ya, utakmu itu koplak ya. Otakmu itu koplak ya. Allah kok segitiga, Allah kok tritunggal, ya. Koplak itu, ya. Koplak itu apa ya, bahasa apa ya? Itu bahasa Jerman itu. Koplak itu kocak. Jadi otaknya itu enggak mantep, itu goyang-goyang gitu ya. Ya. Ya, Allah segitiga itu kan enggak ada di Alkitab. Tritunggal kan enggak ada di Alkitab, ya. Tapi katanya dokter pautek iki do koplak apa ya? Itu bahasa Jerman itu ya. Cari. Wah, uteke koplak itu. Translate bahasa Jerman. Nanti jawabannya asem ki. Ya. Emang iya. Sekarang era itu era digital ya, saudara-saudara yang ngebet jadi apologet, belajar dulu Alkitab sampai clear. Ya, jangan sampai Yesaya 29 ayat 12 kamu jadikan senjata untuk memojokkan junjungannya
umat muslim. Nabinya tuh, nabimu ini nabi buta huruf nggak bisa baca. Mana yang ada kata nabi buta huruf, mana? Kagak ada, ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, Bapak Ibu Saudara, apa susahnya bertoleransi sih? Tapi mereka itu Pak, mereka juga nyerang terus, biarin aja, serahin nama HTD udah, ya. Lumayan ada materi untuk bahan guyonan. Candain aja, ya toh. Tapi Anda harus clear Alkitab dulu. Kalau Anda tidak clear Alkitab, Anda nggak bisa nyandain dia. Mereka-mereka itu yang galak-galak itu. Biasanya mukalaf itu galak-galak. Belum dapat apem kali Pak. Apemnya kurang. Ya. Ya, gitu ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Saya mengingatkan kalian yang ngebet jadi apologeter abal-abal, segera take down. Kalau tidak mau take down, ya cooling down. Take down paling bagus. Ya, yang setiap hari buka room subuh sampai subuh, ya toh. Kalau nggak mau take down, cooling down, ya toh. Channel-channel apa yang itu, ya. Kalau tidak mau take down, cooling down. Terus belajarlah Alkitab yang benar. Gitu ya. Supaya apa? Supaya kita itu ayo toh sadari ya, kita itu NKRI ya toh. Indonesia Pancasila ini kurang apa? Udah paling bagus kok Indonesia Pancasila itu, ya, menghargai keberagaman, ya. Negara lain itu iri loh, ya. Negara lain nggak ada loh yang punya Pancasila, ya nggak ada Pak, ya Indonesia doang. Negara lain juga nggak punya TNI Pak, lah iya di sana disebut ARMY bukan TNI. Kalau TNI kan di sini. Ya, kalau polisi mirip, police ya mirip ya. Tapi kalau TNI enggak. Kalau TNI itu khusus Indonesia. Di Amerika namanya itu tadi ya, ARMY ya. Pancasila nggak ada Pak di tempat lain, ya nggak ada. Pancasila cuma di sini ya. Banyak orang pengen niru ya, Rusia salah satunya. Rusia pengen niru Indonesia punya Pancasila, lah kita kok malah, ya. Hargai perbedaan Bapak Ibu Saudara. Aduh, saya itu kan kasihan saya itu ya, melihat para pendeta yang seperti itulah. Sudah diingetin kok. Setahun yang lalu aku udah ngingetin ini pendeta odong-odong, murtadeng odong-odong. Yang ngasih julukan murtadeng odong-odong kan saya. Ya, cek aja ya. Saya sudah ngingetin dari dulu. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Ya, kita tetap saling menghargai, saling menghormati. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Allah penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.